Jika tidak ada kehidupan di tempat lain, misal di Mars yang dicari sekarang, berarti bumi sendiri. Bumi kesepian, hidup sendiri. Untuk tidak sendiri, bumi harus memberi kehidupan di alam semesta. Sebaliknya, jika diketemukan sisa-sisa di Mars hidup, artinya ini akan gugur. Hidup bisa terjadi di mana-mana di alam semesta yang maha luas ini. Kemana mencarinya? Berikutnya, mencari semua dicarikan penggembaraan. Jika jarak bumi matahari 1 meter, bumi matahari 1 meter, nyatanya 150 juta kilometer ya. Maka jarak bumi Pluto, planet yang terjauh, 40 meter. Maka bumi ke bintang yang terdekat langsung melompat jadi 279.000 meter. Jadi sepertinya kalau saya hanya sampai dikatakan saja jarak 1 meter begini, 40 meter hanya masih di dalam daerah Kaliasin ini. Kemudian begitu saya ke bintang, saya langsung harus melompat ke sana. Yang paling dekat di sini berapa kali, Pak? Kalau saya dari Bandung Jakarta ya, tapi kalau di sini saya tidak tahu. Malang barangkali ya. Ke Malang langsung lompat, dan di antara itu kosong semua. Lihat. Bumi matahari 150 juta kilometer, bumi Pluto 6 miliar, bumi bintang 42 triliun. Anda mau naik dengan pesawat jet, wah perlu waktu ini 3.906.000 tahun, setelah 200.000 turunan baru sampai. Anda selesai. Jadi keturunan Anda yang 200.000 nggak tahu siapa lagi. Mesti terjadi pernikahan di dalam pesawat. supaya keturunannya terus ya. Tapi ada tapinya. Astrobiologi ternyata memperlihatkan satu hal. Di dalam 100.000 tahun, kalaupun kita hidup normal dan baik, kita akan punah. Kenapa? Karena diketahui sekarang DNA kita itu meluruh. Nah, habis sudah. Tidak bisa dilawan itu hukum. DNA kita itu mendike. Makanya klonifikasi tidak akan banyak berhasil. Aneh ya, baru orang tahu, baru mengerti Sang Maha Pencipta itu seperti apa. Berikutnya. Terbang Voyager 1 ke langit, dilihat oleh Goldstone, melihat manusia. Tujuannya melihat manusia. Mengapa manusia harus balik melihat dia lagi? Manusia melihat manusia, apa bagusnya? Dicermin saja. Baca Daniel 12, 4, 8, 10 nanti ya. Supaya kenal diri pribadi. Apa yang terjadi? Berikut. Lihat, itu Voyager. Lihat ke sana. Bumi. Voyager 1 melihat balik ke bumi pada jarak 6,4 miliar kilometer pada tahun 1990, 7 tahun sebelum krisis yang dahsyat menimpa kita itu semua. Berikutnya, lihat ya, terus ini 6,4 miliar kilometer atau 684 jam terbang B747 pada tanggal ini. Kita melihat pale blue dot di sana, yang tadi itu. Bumi hanya sebuah titik yang tidak bisa dibesarkan apa-apa lagi. Dan apa yang terjadi? Coba terus kita lihat. Tahun 2006, generasi baru NASA mencoba memperbaiki apa yang dihasilkan oleh uncles-nya, om-omnya, pak-lek-pak-leknya. Dan generasi muda ini bilang, kami punya pesawat yang lebih 100 kali lebih canggih dari Voyager 1. Voyager 1 sekarang melanglang buana, sudah mendekati Alpha Centauri. Terbang sendiri, pesawat itu pesawat hantu ya, nggak ada orang di dalam. Lihat apa yang terjadi. Saya ingin tanya pada Anda sekarang, di mana bumi? Jawab. Apa saja tidak apa-apa, karena kita ini semua sama-sama tidak mengertinya. Jawab. Tidak ada. Setuju.
Itu jawabnya, tidak ada. Anda tidak ada di peta. Loh, benar loh. Mengapa kau mengatakan kamu ada? You didn't exist. You do not exist, all of you. Di saya ketika dihadapkan ini waktu di Perancis, ketika menghadiri International Astronomical Union, terdiam saya. 2.500 astronom itu juga melekek, terduduk lebih rapat ke belakang kursi seperti Anda sekarang. We do not exist. Amerika Serikat kelompoknya itu terdiam. Ya mereka memang senang karena mereka yang menerbangkan ini. Loh, kemana? Hilang. Ini loh bumi. Tuh. Nggak ada yang tahu. Coba diperbesar. Nah, ada lagi satu hal yang aneh ya. Setelah kita tidak usah sampai gemeter melihat ini ya. Lihat ini. Orbit Saturnus 30 kali orbit bumi. Ini tadi bisa menelan 835 bumi. 1 tahun anak Saturnus ketika berulang tahun, itu 30 tahunnya bumi. Dan anak 1 tahun itu kecil-kecil sama seperti kita main neker gitu ya. Iya loh, duduk main kelereng sampai jongkok. Kalau dibilang, Anda saya apa? I am a son of Saturnian. Saya adalah putra Saturnus, kaget kita. Aduh, dia lebih tua 30 tahun daripada saya. Kalau dia berumur 10 tahun, dia 3 abad umurnya. Di tata surya saja sudah aneh begini. Tadi betul yang dikatakan Bapak. Saya selalu menyebut Bapak Pendeta, Pak. Jadi betul ya Pak ya. Bapak Penginjil Hari. Betul Pak Hari, benar sekali. Aneh ini. Di tengah kita aja semua itu jadi bingung. 1 tahunnya sama, modelnya sama, tapi dia lebih tua dari kita. Apa sebetulnya relativitas itu? Apa sih artinya relativitas waktu? Yang benar adalah tidak ada waktu sebetulnya. Waktu di dalam Tuhan. Iya loh, always in the present. Itu yang betul. Bisa tidak? Itu hanya ada di dalam kasih Tuhan. Benar loh. Ini 1.200 orang ada di sini ya. Always in the present. We should always live in the present. Itu situasinya. Tidak ada hari besok, tidak ada yang lewat, Anda sekarang ada. Anda jalani sampai waktu itu tiba. Dan itu sudah makin dekat. Saya gemeter tadi. Tiap kali mendengar Bapak Penginjil Hari, kalau sudah membawa renungan, saya sudah gemeter ya. Berikutnya. Mana bumi? Tuh. Kalau saya tidak tunjuk, Anda tidak akan tahu. Hilang Anda. Anda tidak ada. Itu pale blue dot. Anak-anak muda dari NASA mencoba memperbaiki apa yang umumnya lakukan. Dan mereka berhasil. Dari sini Amerika timbul hatinya. Lumer. Sungguh. Kini kita mengetahui apa maknanya. Maka dia begitu sukanya sama Israel. Amerika Serikat betul-betul luar biasa. Begitu suka betul sama Israel itu, sampai betul-betul negaranya juga benar-benar maju ya, seperti yang dikatakan Pak Amos ya di dalam Alkitab. Obaja. Ya.